Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Tumawana. Saya dari kelas 6C PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi di sini saya akan membuat tutorial cara menggunakan Macromedia Flash. Karena Macromedia Flash ini sekarang menjadi salah satu media pembelajaran selain PowerPoint. Nah, ini juga sangat menarik digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Yang pertama, kita harus punya aplikasinya terlebih dahulu. Langsung kita klik pada bagian flash dokumen. Pada bagian flash dokumen ini, kita atur dulu di bagian FPS-nya ini, kita klik dulu. Di sini dimensinya kita rubah menjadi 1200 dan 720 disesuaikan dengan laptopnya ya. Dan frame rate-nya ini saya rubah menjadi 30. Lalu saya klik OK. Di bagian pojok kanan atas ini saya rubah menjadi 50%. Dan selanjutnya kalau kita akan membuat slide-slide seperti itu, kita harus ke window terlebih dahulu. Kira-kira kita mau membuat berapa slide gitu ya. Itu disesuaikan saja. Lalu kita pilih ke other panel. Kita klik scan. Pada bagian scan ini kita bisa menambahkan. Di sini uji cobanya saya akan membuat 3 slide ya. Lalu di bagian scan pertama ini akan saya rubah namanya menjadi background gitu. Lalu di scan kedua akan saya rubah menjadi slide 1. Dan di slide ini juga saya rubah menjadi slide 2. Oke. Kita klik tombol X. Nah, pastikan dulu kita masuk di background-nya. Di bagian background, yang pertama kita udah nyiapin PPT, materi yang akan kita masukkan di Macromedia Flash-nya. Ini adalah bagian background yang akan saya gunakan, maka akan saya kopas terlebih dahulu. Lalu saya tempelkan di sini. Kita atur ukurannya di bawah ini sama 1200 dan 720. Di bagian X dan Z-nya kita kosongkan. Nah, ya menjadi seperti ini. Ini masuk di layer 1 yang akan saya kasih nama BG1. Lalu saya menambah 2 layer lagi. Di layer kedua akan saya kasih nama text loading. Ini hanya tulisan loading gitu. Dan di bagian layer ketiga ini adalah bentuk loadingnya. Jadi akan saya tulis bentuk aja ya. Apa? Loading aja. Saya menuju ke tag loadingnya. Saya akan mengopas tulisan yang udah saya buat ini, loading. Ini saya taruh di tengah supaya tulisannya senada karena saya mengambil tulisan rata tengah semuanya. Lalu ini bentuk loadingnya saya menggunakan bentuk seperti itu teman-teman.
Ini kurang lebih seperti ini background yang saya gunakan, bagian loadingnya. Lalu saya akan menuju ke slide satunya. Ini akan saya kasih background pembuka materi, misalnya saya menyiapkan backgroundnya tuh seperti ini. Nah, akan saya kopas juga. Lalu akan saya tempelkan. Sama seperti tadi, kita atur ukurannya 1200 dan 720. Nah, ini sudah. Ini saya kasih nama BG2. Saya akan menambahkan satu layer lagi. Ini untuk profil. Di bagian profil ini, saya sudah mempersiapkan bentuknya seperti ini. Ini akan saya kopas juga. Akan saya tempelkan di sini. Oke, dan di slide ketiga ini akan saya kasih profil saya sendiri. Mana ya? Oke. Ini profil yang akan saya gunakan. Seperti tadi juga diatur ukurannya. Nah, oke. Ini saya kasih nama BG3. Lalu saya akan menambahkan satu ikon lagi yang saya kasih nama adalah tombol kembali ya, tombol prof gitu. Tombol profil. Di bagian tombol profil ini saya juga sudah menyediakan bentuknya tuh hanya seperti anak panah yang menghadap ke kiri. Kita kopas lagi. Akan saya letakkan di dalam kotak kuningnya di sini. Oke. Kita kembali dulu ke background. Nah, di background pertama ini akan saya atur supaya bisa bergerak-gerak gitu ya. Ini saya klik dulu di bagian frame-nya, di frame 80. Klik kanan, lalu saya pilih insert keyframe. Begitupun dengan teksnya juga, saya insert keyframe kan, di bagian background-nya juga saya insert keyframe kan. Nah, setelah itu saya mengeklik kanan dan tombol confirm. Di sini saya rubah menjadi nggak pakai tombol ini, nanti bergerak sendiri, jadi bisa juga pakai gituan. Di sini saya kasih, nggak usah, nanti akhirnya diklik dia teman-teman. Oke, langsung ke action aja ya. Nah, di bagian action nih saya pilih tanda plusnya, lalu global function, timeline control. Saya mau pilih clip control dulu, lalu on, kita klik. Sepertinya tidak seperti itu ya rumusnya. Akan saya ulangi lagi.
di bagian sini saya akan memilih global function, tapi sebenarnya sama sih. Lalu ke move clip control. Selanjutnya akan saya pilih on. Kita klik ya. Lalu di sini saya pilih press. Kita pindahkan ketikanya. Pilih function, timeline control, go to and apply. Di sini kita isi dengan tanda petik dulu. Bentar-bentar, maaf teman-teman. Ini bukan rumus, ini harusnya rumus yang ada di profil. Setelah itu kita klik kanan aja. Kita create motion twin. Kita klik yes, benar. Lalu kita pilih tombol free transform tool. Kita geser ke sini. Lalu yang paling sini kita geser ke sini. Nah, udah. Lalu kita uji cobakan dengan kita milih central plus enter. Oke, udah jalan. Nah, selanjutnya kita di bagian slide 2 ini, karena tadi itu masih kecepatan gitu ya dalam jalannya gitu, nggak ada jeda. Kita atur juga di sini dengan action, pilih global function, timeline control, dan sebenarnya kalau di background satu tuh nggak bisa teman-teman. Coba kalau saya rubah ke slide satunya. Di timeline control kita pilih stop. Udah, kita kopas saja untuk kita pindahkan ke slide 2-nya juga. Sudah. Kalau sudah, kita sudah masuk di profil. Di profil kita pengaturannya ada di slide ke-1, bagian profilnya ini. Oke, bagian profilnya saya klik kanan, saya pilih confirm to symbol, saya tulis tombol profil. Tipenya button, kita klik OK. Setelah itu kita klik lagi, kita action lagi, kita pilih tanda plus, global function,
move clip control, kita pilih on, kita presskan, lalu kita pindah ketikannya, kita pilih lagi global function timeline control go to and apply, lalu kita membuat tanda petik, misal mau dipindahkan di slide 2, kita tulis saja slide, oh iya ya, slide 2. Oke, kita cek dulu penulisannya. Udah benar. Bagian profilnya. Coba kita uji cobakan terlebih dahulu. Nah, sudah ya. Lalu ini tombol back-nya tuh belum berfungsi. Bagaimana memfungsikan? Kita coba juga di bagian itu. Kita klik tombolnya, kita klik kanan, pilih convert to symbol, saya rubah menjadi tombol kembali, klik OK. Habis itu saya klik kanan lagi, saya pilih action, lalu saya pilih global function, move clip control on, lalu saya pilih press, saya pindahkan ketikannya lagi, sama seperti tadi ya, global function, timeline control, dan go to and apply. Oke, lalu saya kasih tanda petik karena kita mau kembali ke slide 1. Kita cek penulisannya udah benar. Kita uji cobakan dengan Ctrl Enter. Ya, seperti itu. Teman-teman, kurang lebih yang saya pelajari dari Macromedia Flash ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.